dengan membersihkan segala penyakit hati. Yang kita kaji ini sudah sampai kepada penyakit hati yang nomor 10, yaitu ujub. Nah, semuanya sebetulnya ya, semuanya penyakit hati itu bahaya. Nah, kemarin ya subbab gitu ya, bagian dari penyakit hati ujub ini adalah afatul ujub, yaitu bahayanya ujub. Yang semuanya kan sebetulnya ya ada ya semua penyakit hati berbahaya semuanya. Ya sudah selesai ini ya, afatul ujub, bahayanya ujub itu terkait dengan dosa gitu ya, terkait dengan dosa. Orang yang kena ujub itu akan menganggap remeh, menyepelekan, bahkan melupakan dosa. Nah, akibat buruknya muaranya adalah akan mudah berbuat dosa ya, karena menganggap enteng dosa, menganggap sepele, melupakan dosa yang sudah pernah gitu, yang pernah dilakukannya. Dan muaranya ujung-ujungnya malah jadi mudah berbuat dosa. Nah, terkait dengan amal soleh, yang kena ujub ini ya merasa sudah cukup, bahkan merasa sudah lebih dari cukup ya, dengan amal soleh yang telah dilakukannya. Nah, ujung-ujungnya atau akibatnya maka semangat beramal solehnya pasti menurun karena merasa sudah cukup dengan amal soleh yang yang telah dilakukannya. Itu duanya terkait dengan dosa dengan amal soleh. Nah, kemudian hal-hal yang lainnya gitu ya, yang ujub dengan apa namanya ya, disebutnya ujub dengan kecerdasan mungkin apalah gitu ya. Nah, maka orang yang seperti ini itu akan cenderung menutup diri. Nah, padahal mustahil lah gitunya ada orang yang tanpa kelemahan. Nah, karena merasa hebat maka cenderung menutup diri, atau kalau dalam bahasa Arabnya bersikap jumud. Nah, di mana jumud ini justru dulu ciri khas orang jahiliyah sehingga mereka celaka itu jumud, tidak mau terbuka. Ya, tidak mau terbuka pikirannya, terbuka hatinya gitu ya. Mereka menutup diri, ujub dengan apa yang mereka miliki, boleh disebut demikian lah ya. Mereka merasa bahwa akal sih masalahnya nih ya, akal, kecerdasan mereka itulah itu yang paling hebat, yang paling tinggi. Nah, sehingga apa namanya boleh disebutnya ketika ada yang menyodorkan ayat Quran kah atau sunnah atau hadis dari Rasulullah, itu akan ditolak. Nah, karena merasa itulah akalnya, kecerdasannya itu yang hebat. Nah, kemudian yang terakhir nih ya, ulasan nih ya, apa bahayanya ujub ini. Kemudian satu lagi ahli bid'ah sebutannya. Ya, karena jelas bid'ah itu ada. Rasulullah SAW sudah menyabdakan. Ini tambahan ya, tambahan dalil lah tentang ini nih, bahayanya ujub terkait dengan bid'ah. Nah, Rasulullah SAW menyabdakan ma min ummatin ibtada'at ba'da nabiyha
ila adoat mislahu minas sunnah. Ini di Rasulullah hadis ini gitu ya, tersirat itu dari hadis ini pasti umat Islam pun kena gitu oleh hal ini. Ma min ummatin ibtada'at bid'atan ba'da nabiyha ila adoat mislahu minas sunnah, itulah redaksi hadisnya. Tidak ada satu umat pun, artinya umat sekarang, umat terdahulu, di setiap umat tidak ada satu umat pun yang memunculkan bid'ah setelah nabinya, tidak ada, kecuali bid'ah tersebut akan mematikan sunnah. Nah ini tersirat di situ, dipastikan gitu ya, bid'ah itu ada. Nah maka seluruh atau ya apa namanya yang dikategorikan ya ahli bid'ah itu kena nih oleh ujub. Mereka mengira bid'ahnya itu adalah ilmu, bukan kebodohan. Mereka mengira hal itu kenikmatan, bukannya azab. Mereka mengira hal itu kalau di sini bahasanya sihatan la marodon. Mereka mengira bahwa hal itu sehat, bukan sakit. Padahal kan bidah salah satu penyakit hatinya, bidah itu salah satu penyakit. Nah, orang yang seperti ini ya ahli bid'ah itu artinya mereka tidak akan mencari, mereka tidak akan berusaha untuk mengobati karena mereka tidak merasa bahwa dirinya atau di dalam dirinya ada penyakit. Nah, wa min a'zami afatihi an yugtarra fi sa'i li dzannihi annahu qad faza. Ini bahaya besar nih ya. Dan yang bahaya terbesar dari ujub itu adalah seseorang itu terkecoh gitu, tertipu karena dia merasa menjadi orang yang beruntung, orang yang meraih kemenangan, orang yang itulah terjemah kalau di dalam Al-Quran itu kata ini faqad faza fauzan aziman, itu meraih kemenangan, kesuksesan besarnya. Padahal ya tentu sebaliknya ya, padahal setiap langkah yang mereka ambil, setiap apa yang mereka lakukan itu adalah kesesatan. Ya, orang yang sesat merasa, nah ini dia merasa, justru mereka merasa bahwa itulah jalan yang benar, itulah dengan cara demikianlah mereka merasa mereka itu mendapatkan kemenangan, keuntungan yang besar. Wa huwa al halakus sorih. Nah, ini penutup dari pembahasan ujub ini, dan itu adalah kecelakaan yang nyata. Nah, kemarin sampai di sana ya, afatul ujub, ya bahayanya ujub. Nah, demikianlah tadinya ringkasannya, mulai dari cenderung menganggap remeh urusan dosa yang akibatnya malah jadi mudah berbuat dosa. Kemudian urusan amal soleh itu justru merasa sudah cukup dengan apa yang diamalkan, padahal jauh sangatnya, padahal sangat jauh lagi itulah dari cukup, sangat jauh dari cukupnya dengan semua amal yang telah dilakukannya itu. Apa benar cukup? Boro-boro sebetulnya ya, masih sangat jauh sebetulnya. Sekarang yang baru nih, ilajul ujub bil ijmal. Ilajul ujub bil ijmal judulnya, mengobati ujub secara garis besar. Karena nanti setelah ini mengobati ujub secara rinci, dalam arti sesuai dengan ujubnya itu karena apa. Kalau ini secara garis besar nih ya, yang sekarang nih,
Ini yang kemarin saya sebutkan di sini ada 4 langkah. Siga mesin wae 4 langkah. 4-stroke engine ya, 4 langkah ya. Lamun 2 langkah, 2 taks. Iya mah yang 4 langkah nih. Ilajul ujubi bil ijmal, ya demikian judulnya ya, mengobati ujub secara garis besar. Man aroda an yaksirul ujuba fa alaihi bi arbaati asya'a. Nah, ini barang siapa yang ingin bahasanya di sini menghancurkan bahasa nama. Ya, barang siapa yang ingin menghilangkan, intinya ya, barang siapa yang ingin menghilangkan ujub, maka wajiblah. Nah, ini ada 4 langkah ya yang harus, ya yang wajib ditempuh. Yang pertama, kita baca dulu yang ini nih ya. An yara taufiqa minallahi ta'ala fa iza ra'at taufiqa minallahi fa innahu yastagillu bisyukri wala ya'jubu binafsihi. Terjemahnya dulu nih, ini dari sini nih ya, karena pendek gitu ya, pendek saya baca dengan Arabnya barusan demikian. Yang pertama, taufik etana ge naon deui atuh tah masalah nama. Taufik itu dari Allah. Koma gitunya. Taufik itu dari Allah. Ini juga nanti ada perlu diulang lagi lahnya, sebetulnya sudah beberapa kali sih menerangkan taufik. Taufik itu dari Allah. Nah, taufik itu keselarasan, kecocokan, kesesuaian antara amal kita dengan yang dimaksud, yang dimaksud, yang ditetapkan di dalam ajaran Islam. Artinya amal kita ini sesuai gak dengan apa yang ditetapkan di dalam ajaran Islam. Nah, itu taufik namanya, arti terjemah harfiah, arti kata taufik mah itu sesuai, kesesuaian, keselarasan gitu, kecocokan. Nah, kalau sesuai, selaras, cocok, tentu kan sesuai, selaras, cocok itu antara apa dengan apa gitu kan. Ini pas gitu kan, sesuai nih. Ini sejalan, gitulah terjemahannya, sejalan, sesuai, selaras, pas, seperti ya antara apa dengan apa. Nah, hal tersebut kesesuaiannya sejalan gitu, selaras, cocok itu antara amal gitunya. Amal itu sesuai, pas dengan apa yang ditetapkan di dalam Islam. Nah, itu taufik. Koma tadinya sampai di sana. Nah, kalau seseorang yang amalnya demikian, amalnya itu pas gitu kan dengan apa yang ditetapkan di dalam Islam. Yang demikian itu bisa demikian, artinya seseorang itu bisa beramal sesuai, sejalan tadinya dengan ajaran Islam. Itu anugerah dari Allah. Allah lah yang menetapkan, menjadikan demikian. Fa iza ra'a taufiqa minallahi. Nah, kalau seseorang itu menyadari hal tersebut, yang menyadari bahwa boleh dikatakan seperti ini, bahwa saya bisa seperti itu, saya bisa beramal yang sesuai dengan ajaran Islam itu anugerah dari Allah. Nah, kalau menyadari bahwa
hal tersebut itu dari Allah, merupakan anugerah dari Allah, maka orang itu akan yastagillu bisyukri, maka orang itu disebut di sini, bahkan disebutkan orang itu akan sibuk dengan bersyukur atas hal tersebut gitu ya, atas taufik. Maka orang itu fa innahu yastagilu bisyukri, maka orang itu akan sibuk dengan bersyukur atas hal tersebut. Wala ya'jubu binafsihi, tidak akan ada, karena menyadari, mengakui bahwa itu oleh Allah, bisa demikian itu oleh Allah, maka hilang ujub. Maka orang yang demikian itu akan, ya bersyukurlah kepada Allah, karena menyadari, mengakui bahwa bisa demikian itu oleh Allah, sebutlahnya itu ditetapkan, itu dijadikan demikian itu oleh Allah, sehingga bisa demikian. Maka pasti ini tidak akan ada ujub. Terus dirinya apa? Terus dirinya siapa? Emang hebat gitu bisa beramal demikian? Kalau bukan karena Allah, artinya dirinya itu nggak ada hebat-hebatnya kalau Allah tidak menetapkan demikian. Ya kalau Allah tidak menetapkan demikian, orang itu tidak akan bisa demikian. Ya kalau Allah tidak menetapkan seperti itu, nggak akan ada orang yang bisa. Kita ulang lagi tentang taufik. Ini kita ulang lagi tentang taufiknya. Ini sudah wayah nawe lah, sering diulanginya. Karena ini hal yang sangat penting. Ya, ternyata kan tentang taufik ini kan terkait juga dengan yang sekarang ini kan, antara antara taufik dengan ujub itu ada, ternyata korelasinya, ada kaitannya. Di dalam kitab ini sih, di dalam kitab tafsir At-Tafsirul Munir, yang sebetulnya biasa rutin yang kita kaji, itu surat-surat juz amma. Nah, di dalam kitab At-Tafsirul Munir, tafsir tentang surat Al-Fatihah, di mana di dalam ayat itu, di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada yang menjadi bagian manusia. Itu udah jadi rada meluber kemana-mana nih. Ya, di salah satu hadis qudsi Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi kiswaini. Allah berfirman, aku bagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Iza qolal abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Iza qolal abdu ar-rahmanir-rahim. Iza qolal abdu maliki yaumiddin. Nah, 3 ayat ini bagian Allah. Ini bagian Allahnya, karena semuanya itu isinya pujian untuk Allah. Wa iza qolal abdu ihdinas siratal mustaqim, atau wali abdi ma sa'ala, itu di dalam hadisnya. Dan yang menjadi bagian hambaku dari surat Al-Fatihah itu apa yang dia minta. Wali abdi yang menjadi bagian hambaku masalah apa yang dia minta. Nah, ternyata di dalam surat Al-Fatihah itu ada permintaan di dalamnya. Kalau tadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ini semuanya pujian, nggak ada permintaan. Alhamdulillahirabbil alamin itu pujian, kita menyatakan gitu kan, demikian segala puji bagi Allah. Itu pujian yang intinya, kalau alhamdulillahi itu pujian, pengakuan, pujian bahwa Allah maha sempurna, berarti maknanya. Ya, karena segala pujian milik Allah yang maha sempurna, yang berhak dipuji.
Makanya kan kalau manusia dipuji eta tungtung teh. Nu muji pan kaduhung. Dipuji teh ngadon. Eta pan dipuji teh ngadon. Artinya ternyata kemudian ditemukan kelemahannya. Sugantenya kaduhung nu mujina ge. Kalau Allah kan alhamdulillah Allah maha sempurna, berarti Ar-Rahmanir Rahim itu juga pujian khususnya tentang ini, tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Panjang itu tong Ar-Rahman Ar-Rahim nah. Jadi ini bakal melebar kemana-mana ya benda. Ar-Rahman yang Ar-Rahim kan beda. Atau Aisyah Ruah matong dibedakan. Ar-Rahman Ar-Rahim beda meskipun akar katanya sama, maknanya beda. Kemudian Maliki Yaumiddin ini pujian, pengakuan pujian atas Allahnya bahwa hanya Allah lah penguasa tunggal, artinya ya penguasa tunggal pada hari kiamat. Itu bagian Allah. Nah, yang menjadi bagian hambaku itu adalah apa yang ia minta, yaitu ihdina, kan itu permintaan. Ihdina siratal mustaqim. Nah, dari kata ini permintaannya ini kan apa namanya? Surat Al-Fatihah itu kan Allah yang membuat. Kata ihdina kalau menurut bahasa Arabnya itu kan fi'il amr, fi'il amr dari hada yahdi hidayah. Nah, itanya ihdi teh hidayah, hada yahdi hidayah. Fi'il amrnya ihdi. Karena ini mu'talul akhir, maka dalam fi'il amrnya hazbul akhir guys, bahasa Arab nama ulah bagian kan itu nama bisa liur. Ihdi itu hidayah. Ihdi itu kata perintah lah gitunya, kata perintah dasarnya itu hidayah, masdar hidayah, hadayah di hidayatan hadin mahdiyin ihdi latahdi kalau tasriful usul nama terbawa kadinya tuh ahliurah. Jadi hidayah nih berarti minta hidayah. Apa arti hidayah? Hidayah itu petunjuk, pegangan, pedoman, landasan, itulah diterjemah itu boleh semuanya benar. Nah, Allah ini manusia minta nih kepada Allah, minta pedoman, minta petunjuk, minta pegangan, minta landasan. Ihdina, berilah kami pegangan, berilah kami petunjuk, pedoman. Nah, di dalam kitab At-Tafsirul Munir nih ya, ketika menjelaskan ayat tersebut dibahaslah hidayah itu bagaimana, karena ini yang diminta kan hidayah. Ternyata hidayah yang artinya pegangan, pedoman itu sudah Allah berikan sejak manusia lahir. Sejak dilahirkan oleh Allah sudah diberi pegangan. Disebutnya hidayatul ilham. Bayi lahir menangis itu bukan karena dia berpikir saya harus bagaimana, belum berpikir. Belum juga begitu lahir itu kayak itu dirasa-rasa, alah belum lagi. Itu ilham namanya sebutannya. Itulah yang menjadi pegangan dari Allah untuk manusia ketika baru dilahirkan. Sebutannya hidayatul ilham. Ini pegangan dari Allah berupa ilham. Di mana ilham ini banyak di dalam Al-Quran. Allah memberi ilham kepada lebah, Allah memberi ilham kepada semut, Allah memberi ilham. Padahal kan mereka tidak berpikir. Nah, itu diberi ilham sebutannya. Dan itu akan ya teruslah menjadi pegangan si bayi
Kenapa dia menangis? Dia menangis kalau ada apa-apa, kalau lapar nangis, kalau ngompol nangis. Itu teman tadi ganti supaya diperhatikan. Ya itulah yang menjadi pegangannya. Kemudian ini akan hilang, diganti oleh Allah dengan hidayah yang kedua, yaitu hidayatul hawas, naluri rasa. Anak-anak kan akalnya belum, nah, tapi rasa sudah mulai. Itu pegangan, itu yang menjadi pegangan, yaitu hawas sebutannya. Nah, kalau hawas ini tidak akan hilang, ini akan tetap ada sampai tua. Tapi kadarnya sangat rendah. Dalam arti begini, yang disebut kadarnya sangat rendah itu kalau hidayatul hawas dijadikan pegangan untuk sesuatu yang disebut kebenaran. Wah, jauh atuh. Pan disebutnya rasa mah jauh. Cek orang Sunda, rasa mah jauh kanya. Tapi memang benar kan, orang sering mengatakan rasaan mah. Nah, kalau mengatakan demikian jangan dipastikan iya, berarti jangan dipastikan benar. Ora rasaan. Rasaan teh aya Noel teh. Itu jauh untuk bisa dijadikan pegangannya sebagai untuk pegangan untuk kebenaran, apalagi kebenaran hakiki, kebenaran yang sesungguhnya dalam arti yang ini untuk bisa selamat masuk surga bisa nggak mengandalkan perasaan. Mun ngamalkeun naon teh ke dirasa-rasa mah kudu kieu ye, amalkeun bari kitu teh yang ka surga. Kan jauh dari benar, berartinya kadarnya sangat rendah. Seiring perkembangan umurnya, kemudian hidayah tahapan ketiga berarti hidayatul akli. Ini pegangan juga. Hidayatul akli ini kadar benarnya ini lebih baik daripada rasa. Aduh, mau memakai akal mah dipikir gitu kan, mau dipikir gitu begini-begini nanti akibatnya bagaimana? Ya ini kan lebih kuat lah hanya untuk dijadikan pegangan daripada rasaan betul-betul tidak punya data. Iya mah dirasa-rasa, cekra rasaan. Nah kalau dipikir itu kan bisa jadi ada datanya, lalu dipikir, kemudian kesimpulannya bagaimana, meskipun belum tentu benar. Nah, berarti ilham, nah itu sudah jangan dibawa-bawa lagi. Geus ilham geus kolot hayo we nungguan ilham. Gitu da ilham mun hayo we berpegang kepada ilham berarti kabisa teh kan. Cerik siga orok berarti. Cerik gitu geus aki-aki. Udah eta tuh menjadi pegangan Anda. Dua, berarti ini akan tetap ada pada manusia rasa, akal. Ini sudah tiga nih hidayah dari Allah itu sudah tiga. Ini sebut semuanya hidayah, hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akli. Ini menjadi karena hidayatul ilham itu hilang itu nantinya. Nah yang dua berarti ini akan tetap ada rasa dan akal. Bisa nggak dijadikan pegangan untuk kebenaran yang sesungguhnya? Nggak akan bisa. Karena demikian berarti Allah juga tahu bahwa rasa yang Allah berikan kepada manusia ini tidak akan cukup untuk menjangkau akhirat lah. Anggap emang dengan rasa bisa lebih ke akhirat, bisa diketahui itu tentang akhirat hanya mengandalkan rasa. Kemudian dengan akal juga tidak bisa. Artinya dengan sampai hidayah yang ketiga ini belum cukup untuk manusia selamat. Apalagi kadar akal yang Allah berikan juga sangat rendah. Sehebat-hebatnya juga akal manusia kan, itu sangat rendah.
Nah, karena yang dua ini belum cukup, sama sekali tidak cukup, Allah menurunkan hidayah berikutnya. Hidayatuddin disebutnya. Hidayatuddin. Nah, ini Allah menurunkan agama. Ini hidayah dari Allah. Kan hidayah tadi kan pegangan. Akal pegangan bukan? Ya pegangan, tapi tidak cukup, jauh dari cukup. Kemudian hidayatuddin, Allah menurunkan agama. Nah, menyampaikan. Sampainya hidayatuddin kepada manusia Allah tugaskan kepada nabi. Maka di dalam Al-Quran ada dua ayat yang menyebutkan, yang satu ayat yang menyebutkan yang nabi memberi hidayah. Nah, ini yang dimaksud, yaitu nabi itu ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan ilmu agama. Nah, inilah ilmu agama dari Allah lah benar yang sesungguhnya. Berarti rasa dan akal harus ditundukkan kepada ilmu agama, karena benar jadi jelema teh baru benar gitu, karena pegangannya agama, di mana agama Islam lah sebutnya, di mana agama Islam ini ilmu dari Allah. Nah, maka berilmu agama lah, itulah pegangan, pedoman, tuntunan dari Allah supaya manusia menjadi benar. Itu ilmu agama, hidayatuddin. 4 berarti hidayah dari Allah itu sudah 4. Tapi masalahnya hidayatuddin ini boleh disebut hanya sebatas dalam tanda kutip teori gitu ilmu. Nah, seperti itulah ilmunya menurut agama. Ini teorinya. Sehingga yang terakhir, yang kelima, taufik teh. Yang kelima itu hidayatul ma'unah wa taufik. Hidayah terakhirnya dari Allah itu hidayatul ma'unah wa taufik, yaitu berarti kalau mendapatkan hidayah yang kelima, hidayatul ma'unah wa taufik, yaitu orang yang diberi pertolongan oleh Allah sehingga bisa beramal sesuai dengan ilmu agama. Kalau hidayatuddin ilmu agama Allah sebarkan kepada seluruh manusia melalui nabi. Tapi hidayatut taufik ini kan sekarang nomor 1, ini kan taufik. Tapi hidayatut taufik itu langsung dari Allah ke dalam hati manusia tanpa perantara. Dengan konsep mungkin sebutannya, dengan konsep hidayah yang demikian, maka tidak aneh kalau banyak orang yang sampai kepada hidayah keempat, tahu ilmu agama. Hidayatuddinnya dapat, artinya kan tahu ilmu agama, taufik nggak amalnya, tam tuh etama beda deui nu eta mah, karena harus ada ini hidayatul maunah wa taufik, pan eta teh anugerah dari Allah, pan kitu tadi eta nomor 1 teh ngabahas teh dapat anugerah yang itu enggak. Kalau sampai hidayah keempat, sampai dapat ilmu agamanya, bukan ilmu datulah dalin ilmu eta mah, dapat pengetahuan, benarnya dapat pengetahuan tentang agama Islam. Abu Lahab, Abu Jahal juga dapat. Abu Lahab paham nggak surat Al-Ikhlas? Hafal nggak surat Al-Ikhlas? Menyentuh lah, masa Abu Lahab itu hafal surat Al-Ikhlas?
Opat ayat jawab paronok jeung maknana ieu mah paham gak maknanya? Paham. Apakah dia beramal sesuai dengan surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu kan menafikan syirik. Al-Ikhlas itu kan nya ari Al-Ikhlas ngaranna ge Al-Ikhlas atuh judulna ge. Di mana isinya itu kan menerangkan intinya tidak ada Tuhan selain Allah kan eta Al-Ikhlas teh gitulah inti namanya garis besar mah menerangkan tidak ada Tuhan selain Allah. Abu Lahab dapat ini pengetahuan tentang surat Al-Ikhlas ya. Ayat suratnya hafal, maknanya paham, bagaimana pengamalannya? Musyrik ya Abu Lahab mah tidak taufik berarti amalannya. Ilmu agamanya hanya pengetahuan atau disebut ilmu pengetahuan tentang agama Islamnya Abu Lahab itu dia dapat langsung dari Nabi. Karena Abu Lahab di Mekah itu kan 13 tahun kan mendengar mengintai mengikuti Nabi kemana saja, banyak pengetahuan dari Nabi tentang agama Islam. Contohnya misalnya kan surat Al-Ikhlas kan turun di Mekah. Surat Al-Ikhlas itu ayatnya hanya 4 ayat, ayatnya pendek-pendek. Masa Abu Lahab tidak hafal ayat-ayatnya? Surat Al-Ikhlasnya hafal, maknanya pun paham. Tapi bagaimana amal Abu Lahab? Taufik nggak? Sesuai nggak dengan surat Al-Ikhlas? Ternyata tidak taufik berarti tidak sesuai kan, tidak cocok, tidak sejalan dengan surat Al-Ikhlas karena Abu Lahab itu kan malah terus saja menyembah berhala sampai mati. Surat Al-Ikhlas mengajarkan tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan hanya satu-satunya yang tidak yang beda lahnya dengan apapun selain Allah. Tapi Abu Lahab malah syirik, padahal pengetahuan tentang agama Islamnya sudah sampai. Alabarinya nuyenya tah ieu berarti 5 hidayah tadinya hidayatul ilham mustang dibawa deui lah. Bisi siga orok naik teh. Ayo we ngandalkeun ilham mah ceurik nenen gitu. Orok mah ada sakitu orok bisa nanti karena rasa belum ada, akal apalagi ilmu agama sok terangkeun tah Ikhlas ka orok. Gitu kan. Kok jauh keneh atuh tilu gitu. Berarti manusia itu 3 yang menjadi kalau taufik makan kesesuaian kena eta terakhir sesuai gak amalannya dengan berarti yang menjadi pegangan itu manusia itu adalah rasa, akal, ilmu agama. Kalau manusia tidak berpegang kepada ilmu agama, pasti akan berpegang kepada rasa atau akal. Damal teu kitu akibatna teh muter didinya we hirup. Orang yang hidup tanpa ilmu agama, orang yang hidup tidak tanpa ilmu agama, tidak berpegang kepada petunjuk pedoman dari Allah yang keempat yaitu agama, maka hidupnya itu hanya berpegang kepada rasa dan akal. Jangankan untuk nanti di akhirat, untuk di dunia pun rasa dan akal itu belum tentu benar. Karena kan lain padang lain belalang, nah jadinya. Lain lubuk lain ikannya ya, artinya lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya teh artinya setiap manusia dengan tempat yang beda manusia itu akan beda. Artinya manusia ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Bagaimana seseorang berpikir. Orang yang hidup di kota besar dengan orang yang hidup di pedalaman sama nggak cara berpikirnya?
Tak akal mah jauh dari benar untuk bisa dijadikan pegangan. Muter teh didinya rasa akal. Padahal Allah sudah menurunkan agama sebagai pegangan yang jauhnya nilainya dari rasa dan akal. Padahal Allah memberi rasa dan akal itu nantinya untuk dipakai, tapi jangan dipakai untuk menetapkan kebenaran di luar ilmu agama yang sudah Allah turunkan. Nggak boleh, tidak bolehnya menetapkan sesuatu itu sebagai suatu kebenaran berdasarkan rasa atau akal di luar agama yang sudah Allah turunkan. Mestinya akal ini dipakai untuk apa? Dipakai mikiran, ilmu agama. Ada ilmu agama teh kudu dipikiran pakai akal. Nah kemudian kalau sudah bisa didapatkan dengan benar, lalu laksanakan sesuai taufiknya, laksanakan sesuai dengan ketetapan agama tersebut. Setelah itu tahap terakhir agama teh kudu dipikiran menggunakan akal mikir mah. Kalau sudah bisa ditemukan dengan benar, amalkan sesuai dengan ajaran agama tersebut. Tak terakhir pek rarasakeun nu kitu teh nikmat. Tah eta fungsina rasa teh bukannya mendahului ilmu agama. Agama ini kan kudu dipikiran. Ada agama teh ilmu, ada ilmu mah aku make akal di mana ilmu apapun, apalagi ilmu agama. Untuk memahaminya kan menggunakan akal. Hari rasa kumaha setelah ditemukan dengan akalnya, setelah ditemukan seperti apa gitunya cek bahasa Sunda mah siga kumaha merenahna ilmu agama teh ketika mengamalkan itu pas gitu, yang diamalkannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh ilmu agama. Tak terakhir pek terasakan gitu bahwa beramal sesuai dengan ilmu agama itu nikmat. Eta fungsina rasa teh dimunculkan paling dulu, kemudian akal, kemudian ilmu agama. Tangketnya turun deui, agama teh kudu dipikiran, terakhir pek rasakeun. Jangan rasa mendahului akal, mendahului ilmu agama, rasa dijadikan pegangan untuk memutuskan sesuatu, pasti salah. Pan aya ngomongkeun ge, rasa yang paling dulu muncul. Mun aya ngomongkeun teh ku aing, rasa berarti langsung memutuskan. Padahal akal belum tentu demikian. Akal bisa saja mengatakan dipikir-pikir sarwana, dipikir-pikir maka jeung kudu sarwana. Itu geuning beda cek akal mah. Mau si antep gitu malah biru-biru manehna jebleh gitu cek akal. Padahal tadi cek rasa mah si eta ngomong teh kumaha karep ku aing. Rasa mah bisa gitu. Cek akal. Nah kemudian gitulah muncul akalnya. Ternyata akal bisa demikian. Beda memutuskan dengan rasa. Pikir-pikir sarwana, sarwa gelona. Begitu itu sarwa gelona. Geus antepkeun lah. Akal bisa memutuskan demikian. Nah padahal masalah ini menurut ilmu agamanya bagaimana? Ada ayat itu ilmu agamanya ada. Ya, misalnya kalau ada yang mau mengatakan hal-hal yang buruk gitunya tentang seseorang, menurut ilmu agama harus bagaimana? Nah itu yang harus jadi pegangan mah. Kalau kemudian dia beramal ketika menghadapi yang demikian, misalnya ada yang mengatakan hal yang buruk, menurut ilmu agama begini nih masalahnya. Kemudian dia mengambil langkah sesuai dengan yang ditetapkan oleh ilmu agama. Tah langkah ieu teh taufik namanya, amal teh. Tah ka dieu deui ayeuna mah. Si Opik aduh ampun ya. Dan tadinya ini sangat penting nih ya. Ini harus ditekankan nih ya. Di dalam ayat Al-Quran ada yang seolah-olah bertentangan.
Di satu ayat mengatakan Rasulullah yang memberi hidayah, di ayat yang lain Allah yang memberi hidayah. Nah, maksudnya itu tidak bertentangan. Rasulullah itu memberi hidayah dalam arti menyebarkan hidayah yang keempat kan. Menyebarkan ilmu agama kan tidak langsung oleh Allah kan, tapi dilakukan oleh Rasulullah. Taeta hidayah yang keempat bagian Nabi mah. Nah, adapun ini nih ayat yang menerangkan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Tadi tahmid denon teh. Man yahdillahu fala mudillalah, barang siapa diberi hidayah oleh Allah. Tapi di ayat lain Rasulullah yang memberi hidayah. Nah, itu tidak bertentangan. Rasulullah sebagai pemberi hidayah, ya dalam arti Rasulullah itu yang menyebarkan ilmu ya, atau hidayatuddin tadi hidayah yang keempat. Adapun Allah memberi hidayah itu, nah yang ini hidayatu taufik. Bedanya kalau ilmu agama hidayatuddin hidayah yang keempat ini oleh Allah disebarkan kepada seluruh manusia. Sehingga pengetahuan agama mah kepada Abu Lahab saja sampai, kepada Abu Jahal saja sampai. Kenapa dulu Rasul sampai berperang? Ya, kenapa dulu Rasul sampai berperang dengan orang Yahudi, dengan Nasrani, dengan musyrikin, penyembah berhala? Kenapa mereka berperang? Artinya ilmu tentang Islam sudah sampai kepada mereka dan mereka tidak setuju. Mereka membela keyakinan mereka gitu kan. Ya artinya pengetahuan tentang agama Islam dari Rasul itu sudah sampai kepada mereka, tapi sikap itulah yang diambil oleh mereka, yaitu memerangi dan berusaha untuk membunuh Rasulullah dan memerangi karena sudah sampai kepada mereka. Hari itu mah teu ngarti teu naon jual merangan moal kitu baheula lagi. Nah, hidayatu taufik itu Allah berikan langsung ke dalam hati manusia. Ini hidayatu taufik nih ya. Allah itu langsung dari Allah ke dalam hati manusia tanpa perantara. Kalau hidayatuddin ilmu agama itu Allah bagikan kepada seluruh manusia lah, malah boleh disebut Allah meminta sampaikan gitu, sampaikan ilmu agama ini kalau bisa seluruh manusia lah gitunya, seluruh manusia sampaikan kalau bisa seluruh manusia itu kebagian. Makanya kan syiar disebutnya kan, syiar tabligh dakwah supaya agama Islam ini sampai kepada seluruh manusia. Tapi taufik, nah iya kalau taufik itu terbatas. Allah hanya memberikannya kepada yang betul-betul menginginkan, kepada yang betul-betul mencari. Kalau tidak demikian, moal kebagian. Moal kebagian hidayatu taufik mata. Kalau kebagian sampai hidayatuddin, punya pengetahuan tentang agama, wah bisa banyak. Kalau pengetahuan agama seseorang bisa jadi sangat banyak. Pengetahuan agamanya, tapi amal belum tentu sesuai. Artinya dia tidak dapat taufik. Dia tidak dapat hidayah terakhir. Nah, kadi deui gra ayeuna mah kaharti sugan kitu tah disebut opik teh. Satu nih ya, ini kan langkah-langkah atau cara mengobati ujub. Satu, an yarot taufiqo minallah. So gara maka rasa, gara ini kalimatnya seperti ini. Menyadari, asalnya memandang sih dirinya melihat, jadi menyadari dan mengakui bahwa taufik itu dari Allah. Anu bieu pan jelasnya taufik itu dari Allah.
Nah, kalau menyadari, mengakui bahwa taufik itu dari Allah, fa iza ra'a taufiqa minallah. Nah, apabila menyadari, mengakui taufik itu dari Allah, fa innahu yastagilu bisyukri, maka dia tidak akan berhenti bersyukur. Karena taufik itu tidak semua orang dapat. Taufik itu jumlahnya terbatas. Hanya sedikit manusia yang dapat sampai hidayah yang kelima. Nah, maka akan mempertahankan gitu kan di sini, fa innahu yastagilu bisyukri, maka akan terus menerus bersyukur dengan anugerah tersebut. Wala ya jubu binafsihi, hilang, maka akan ada ujub kalau sudah demikian. Ya, kalau sudah demikian itu maka akan hilang ujub. Ya kan itu pengobatan ujub gitu. Nah, dengan cara demikian hilangnya ujub mah. Menyadari dengan tai masalahna, ai taufikna menang henteu gitu tadi itu masalahna teh. Menyadari, mengakui bahwa taufik itu dari Allah. Nah, kita sudah dapat taufik atau belum? Rada aduh kita jauh gitu. Alah, kebetulan nih dengan kajian yang kemarin tafsir surat juz amma, surat abasa kan kemarin, satu ayat kan kemarin, yaitu surat kalla lamma yaqdima amaroh. Oh, ini teguran keras dari Allah. Tidak sekali-kali lamma yaqdima amaroh, manusia itu belum juga melakukan apa yang Allah perintahkan. Rek taufik kumaha atuh meureunna da jelema ge mau eta mah. Mau dapat taufik bagaimana? Karena manusianya gitu, karena memang ya belum juga dia itu mau gitulahnya. Belum juga manusia itu mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, mau dibere ku Allah ge taufikna. Kemarin saya ilustrasikan seperti ini. Lamma yaqdima amaroh, manusia itu belum juga mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bahkan ini yang paling parah kan yang ini. Tidak melaksanakan perintah Allahnya itu sejak dari urusan akidah, yaitu orang-orang kafir. Allah perintahkan manusia itu berakidahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Mung kafir mah kitu ge. Dengan akidah yang demikian, maka kalau dibuat grafiknya, itu dari 0 sampai 100, tak orang kafir mah ketaatannya 0, bahkan min. Lantaran bukan hanya tidak mau berakidahkan tidak ada Tuhan selain Allah, ditambah malah mengejek, malah menghina, malah merendahkan Allah. Padahal ku 0 gitu standar untuk masuk surga, masuk neraka dan abadi teh 0 dah ketaatan teh, malah ditambah mengejek Allah segala. Itu keterlaluan. Nah, kalau orang Islam berarti mereka mau menerima akidah, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah mau menerima, eta teh geus aya angkaan, eta teh berarti henteu 0. Hanya tuntutan Allah itu kan kalau taat kepada Allah itu kan total. Ya, Allah kan memintanya taat kepada Allah itu total. Artinya kalau diangkakan sampai topnya paling 100 itu Allah menginginkan 100. Sebetulnya ketaatan itu jangan setengah-setengah. Eta tak kalala mayak dima amaroh teh. Kalau diangkakan dari 1 sampai 100, manusia itu ada di angka berapa? Lah nu nepi kana satengahna ge boa tah jelema teh. Yang sampai setengah saja, jadi kalau diangkakannya dibuat angka seperti itu. Kalau kafir 0 berarti. Kalau diangkakan demikian, siapa yang yakdima amarohnya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan sampai taubnya sampai 100,
tidak ada yang sanggup sebetulnya. Yang bisa demikian itu hanya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu kan tidak ada. Kalau saya suka mengatakan begini, Rasulullah SAW itu kan tidak ada 1 detik saja dari umurnya digunakan untuk selain ketaatan mualaya. Total Rasulullah SAW semua waktu jatah hidup semua detik-detik umurnya itu hanya digunakan untuk ketaatan. Kalau selain Nabi pasti punya dosa. Artinya kan semua manusia punya dosa. Selain Nabi pasti punya dosa. Ketika berdosa pakai waktu itu. Nah, Nabi memalaya gitu, sedetik pun dari umurnya digunakan bukan untuk taat. Keluar dari itu dosa. Tapi untuk bisa taufik, kalau di dalam kitab At-Tafsirul Munir itu sebutannya 2, hidayah terakhir itu hidayatul ma'unah wa taufik sebutannya. Ma'unah itu pertolongan dari Allah. Nah, karena manusia bisa beramal yang sesuai, yang sejalan, yang pas itu dengan hidayatuddinnya, dengan ilmu agama, itu karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak akan ada yang sanggup. Artinya tanpa hidayatut taufik itu manusia ya hanya sampai kepada hidayatuddin. Jadi pengetahuan agamanya itu numpuklah di memori otaknya, banyak pengetahuan agamanya, tapi amalannya. Dan yang seperti itu malah celaka. Celaka nih kalau tidak mendapatkan taufik, kalau tidak bisa beramal sesuai dengan ajaran agama Islam, pasti celaka. Apalagi yang pengetahuan ilmu agamanya banyak. Pengetahuan ilmu agamanya banyak tapi amal kemana karep amal nama. Amal nama gitu neng di kita hingga mana amal nama dalil kakulon amal kawetan itu pugu cikurang itu mah ya teh. Tidak taufik pasti demikian. Nah, karena taufik ini kan kesesuaian, berarti tidak untuk hari sebut tidak pernah banyaklah mungkin lebih banyak amalannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal hidayatuddinnya sudah didapat. Ya, apalagi kalau orang yang hidayah keempat saja gitunya, agamanya saja tidak dapat gitu. Bodoh ilmu agama, tidak tahu apa-apa tentang ilmu agama. Mana bisa taufik? Karena kalau tanpa ilmu agama, manusia itu pasti hanya akan beramal berdasarkan rasa atau akal, paling eta. Tanu kitu nu disebut kebaikan, nu disebut norma teh. Paling kebaikan juga kebaikan menurut satu masyarakat manusia, bukan berdasarkan agama. Satu, ya, sekarang yang kedua. Jadi yang pertama barusannya menyadari, mengakui bahwa taufik, iya masalah nama gitu. Emang kita ini sudah taufik? Gitu. Emang kita ini sudah taufik? Jangan-jangan taufiknya pun tidak didapat. Hanya sampai hidayah ketiga, karena ilmu agamanya juga tidak tahu. Parah tuh gitu mah, boro-boro kasih opik atau kalima mah. Ini kalau yang sudah mendapatkan, dan tadinya satu ini tentang hidayatul ma'unah wa taufik mah, ini hidayah terakhir dari Allah. Jumlahnya terbatas, dipastikan tidak semua orang dapat. Yang Allah berikan semuanya itu adalah hidayatuddin. Artinya bersaing nih untuk mendapatkan hidayatut taufik itu harus bersaing, dan Allah akan memberikannya kepada yang benar-benar menginginkan.
Tanu iya untuk mendapatkan hidayatul maunah wa taufik mah harus dengan perjuangan dan doa. Tanpa itu mau kebagian. Aslina berdoa teh minta gitu kepada Allah, berdoalah minta kepada Allah hidayatul maunah wa taufik. Harus diminta dan harus benar-benar gitu menginginkan, menginginkan taufik mah, menginginkan bisa tadinya beramal dengan pas sesuai gitu dengan ilmu agama. Nah setelah itu didapat, nah iya hati-hati kena ujub gitu, berarti kan hati-hati kena ujub. Yang kena ujub itu lupa, berarti lalai, tidak menyadari, apalagi tidak mengakui bahwa bisa demikian itu karena pertolongan Allah dan itu anugerah. Lupa itu bahwa hal itu demikian. Yang kedua, an yanzuro ilan nu'ama'i an amallahu biha alaihi. Apa namanya ya? Melihat di sini tadinya yaro melihat, ayeuna yanzuro melihat. Dan menyadari juga lah di sininya, menyadari. Mengapa hanya saya katakan harus menyadari dan mengakui segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Itu kan berdasarkannya, yang demikian itu berdasarkan ayat ya, in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya Allah sudah menyatakan demikiannya, in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung kenikmatan Allah, nggak akan bisa kalian menghitungnya. Artinya itu terlalu banyak sampai nggak akan munrek ditulis ya, nggak semua aya angka, nah mau rek panjang sakumaha ge. Tidak terhingga, tidak terkira, tidak terhitung, artinya kan kenikmatan dari Allah. Kan ayat itu menyatakan demikian. Nah ini yang harus manusia terima, harus manusia sadari gitunya, bahwa kenikmatan dari Allah itu demikian. Toge hanger nggak sih makanya toge deui wae. Da bisi atuh kudu disadarkeun wae teu ngaku kenikmatan dari Allah teh, karena manusia sendiri kan yang ya itu karena kebodohannya pasti merasa mendapat kenikmatan dari Allah itu kalau dapat uang banyak, kalau dapat durian runtuh, rezeki nomplok kakara teh dinikmat, merasa mendapat kenikmatan. Maneh jadi jelema eta teh kenikmatan. Dagannya untung teu dijadikeun hileud ateul, coba lamun ku Allah dijadikeun hileud ateul urang teh dijadikeun toge mah toge teh tinggi pelajaran tina toge teh. Pan toge begitu, umurna ponok, hirupna bengkok dan berakhir mengenaskan. Mun teu dilelep-lelep ku tukang mie kocok, toge mah lain di kafanan, dibungkus ku kulit lumpia basah paling kayak gitu. Toge mah kitu pan akhir hidupna toge mah keur umurna ponok, hirupna bengkok dan berakhir mengenaskan. Ai toge makhluk Allah bukan? Tak untung orang teh jadi eta. Coba lamun orang jadi bilatung. Bilatung mah engkewe aya teh budaya bangke ayo nih. Eta teh kenikmatan. Tah ini an yanzuru ilan nu'amai an amallahu biha alaihi. Harus menyadari Allah sudah menyatakan demikian dan pasti benar. Yaitu jika kalian mau menghitung-hitung kenikmatan Allah pasti tidak akan bisa menghitungnya, terlalu banyak, jauh dari yang bisa dijangkau oleh kecerdasan atau akal manusia. Nah faiza nazaro finu amaihi. Nah apabila menyadari hal yang demikian, istagola bisyukri deui, maka orang ini akan sibuk dengan bersyukur. Tidak akan ada sedikit pun gitulahnya, tidak akan ada sedikit
pun menilai apa yang ada dirinya itu karena hasil dirinya, karena kehebatan dirinya, itu gak akan ada. Pasti akan ada apa-apa? Bersyukur kepada Allah, karena ini pasti anugerah dari Allah. Karena semuanya itu adalah pemberian kenikmatan dan anugerah dari Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Bahkan tadi yang pertama, seseorang bisa beramal sesuai dengan pas dengan ilmu itu, dengan ajaran agama Islam, itu saja pemberian Allah. Eta teh anugerah, eta teh nikmat, begitu teh. Nah, manusianya sendiri kan yang suka membatasi kenikmatan itu hanya dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Manusianya gitu merasa mendapatkan kenikmatan Allah itu hanya dengan hal yang bersifat keduniaan. Padahal bisa ibadah dengan taufik, itu anugerah yang paling mahal. Taufik maka tidak semua orang diberi. Nikmat pun gitu gitu teh, lamun menang rokok gratis kain gitu nikmat itu gitu ayo handap-handap teuing gitu nikmat gitu. Nah, menyadari, mengakui segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, apabila menyadari dan mengakui hal tersebut, maka orang itu akan sibuk dengan bersyukur. Nah, ini nih yang lebih penting nih, lanjutannya. Kalau sudah mengakui bahwa kenikmatan Allah itu tidak terhingga, tidak terhitung. Anggaplah kita katakan begini. Lalu kita membalas. Lalu kita membalas kebaikan, gitunya dalam tanda kutipnya, kita membahas kebaikan Allah itu mau bagaimana? Yang membalas kebaikan Allah yang menganugerahkan kenikmatan tak terhitung itu, kita mau membalasnya bagaimana? Yang membalasnya itu dengan ketaatan, membalas nanti. Itu yang disebut ya jam teh kakak kedua siki atuh ieu teh da opat mangkaning, itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Naon kaitanana di kadinya tauhid rububiyah teh mun cek bahasa ieu teh mah rumoso. Yang merasa gak diciptakan oleh Allah, merasa gak mengakui, tadi kan menyadari, mengakui gak diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Penrobul alamin, Allah yang memelihara alam raya, hidup kita ini dipelihara oleh Allah. Ini disebut rububiyah teh. Bagaimana sih kita membalas kebaikan Allah? Cik atuh lamun Allah nitah teh nurut atuh. Ari boga karumasaan mah hirup teh boga ka era, cik urang Sunda mah ari boga ka era mah atuh. Makanya untuk orang kafir kan Allah nyatakan masuk neraka dan abadi. Eta nurus tonyung cik urang Sunda mah bahan orang kafir itu yang demikian. Diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diatur oleh Allah. Ketika Allah memerintah, mereka malah meledek, mereka mengejek, mereka menghina Allah yang menciptakannya. Rek teu ambak kumaha Allah teh. Artinya dengan kemarahan yang sangat besar bagi mereka. Nah, membalasnya adalah dengan ya taatlah apabila Allah menetapkan sesuatu, eta anggaplah bentuk dalam tanda kutipnya balas budi kita kepada Allah. Nah, kalau menyadari bahwa kenikmatan dari Allah itu tidak bisa terhitung, lalu ketaatan kita minim pisan, anger we matakna dosa. Tadi kalau dianggakan dari 1 sampai 100 itu ya, balas jasa kita kepada Allah itu
di level mana adanya. Itu dilihat dari ketaatan dan amalannya. Ayat tadinya Allah menegur dengan keras, kala lamma yakdima amaroh, terlalu kala lamma yakdima amaroh, manusia itu belum mau juga melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Padahal eta anggaplah balas budi, balas jasa kepada Allah atas segala kenikmatan. Kenikmatannya itu mulai dari diciptakan, dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau menyadari ini, lanjutkan lagi nih. Kalau menyadari hal seperti itu, maka pasti akan merasa bahwa amal soleh, di mana amal soleh ini kan bentuk ketaatannya. Ya, seseorang beramal soleh itu artinya kan melaksanakan ketaatan kepada Allah ya. Nah, di mana kalau menyadari hal demikian, maka seseorang akan selalu merasa bahwa ketaatan garis miring amal solehnya itu amat sedikit. Karena kan dibandingkannya dengan kalau dari Allah untuk kita berapa banyak, maka hitung tadi kan ya, tidak terhitung. Nah, terus dari kita kepada Allah berapa banyak? Ya, kalau Allah sudah memberi kenikmatan kepada manusia yang tidak terhingga, tidak terhitung, nah dari kita untuk Allah berapa banyak? Tete dari amal soleh, eta nanti dikasih, eta nanti apa namanya lah, balas jasa tadinya, balas jasa, balas budi atas kebaikan Allah menganugerahkan kenikmatan yang tidak terhingga itu, kita membalasnya itu sebanyak apa? Nah, jika orang yang menyadari kenikmatan dari Allah itu yang tidak terhingga, maka dia akan menyibukkan diri dengan bersyukur kepada Allah dan selalu merasa bahwa ketaatan dan amalnya itu minim, masih sangat sedikit. Makanya akan ada orang yang sebetulnya merasa amal saya sudah hebat. Apa itu bisa mengimbangi kenikmatan Allah? Apa itu sudah sepadan gitu kan dengan kenikmatan yang Allah berikan? Kalau merasa amal saya sudah, walah pokoknya amal saya sudah hebat lah, boro-boro cek Allah teh. Fala ini juga sama, maka akan hilang ujub. Dia akan sibuk dengan bersyukur dan selalu merasa bahwa ketaatan dan amal solehnya itu masih saja sangat sedikit. Sesuai lah makanya tadinya dengan ayat kalla lamma yakdima amaroh. Dah 2 hiji di. Ini 4 langkah ya. 4 langkah ya, 4-stroke engine gitu ya. Baru 2 taks bieu teh. Baru 2 tah. 2 lagi nanti nih. Sama lah masalahnya juga, bukan sama sihnya. Kalau yang barusan lah terkait dengan itu apa namanya, dengan kenikmatan ya. Yang pertama tadi adalah kenikmatan apa namanya tadinya, sih bahasanya ya, kenikmatan yang besar lah itu dari Allah kalau dapat hidayatul ma'unah wa taufik. Dengan perbandingan orang yang hanya mendapatkan hidayatuddin, wah bisa banyak pengetahuan tentang agamanya. Tapi kalau tidak dapat hidayatul maunah wa taufik, tidak akan bisa, karena ini dari Allahnya, tidak akan bisa beramal sesuai dengan pengetahuan yang ada di kepalanya, dan itu celaka. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kenikmatan secara umum tadi lahnya berdasarkan ayat. Kenikmatan dari Allah itu tidak terhingga. Dan terus kita membalas, itulah hanya membalas kenikmatan dari Allah itu dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah. Hanya dengan cara itu, itunya membalas kenikmatan kepada Allah. Artinya jangan pernah merasa amal ketaatan garis miring amal soleh ini sudah cukup, apalagi merasa lebih dari cukup. Mana mungkin ada amal manusia yang
bisa apa namanya ya sebutnya membayar lunas mungkinnya sebutannya. Mana ada jumlah amal soleh manusia yang bisa membayar lunas segala kebaikan Allah, segala kenikmatan Allah. Ini diantaranya akan diungkapkan oleh Rasulullah dengan ini. La yudkhilul abda al jannata amaluhu. Nggak akan ada sebetulnya. Bukanlah yang memasukkan seseorang ke dalam surganya. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amal solehnya. Kenapa? Tak bieu masalah nanti. Emang sebanyak apa amal soleh yang bisa dilakukan seseorang? Bisa nggak itu membayar lunas kebaikan Allah, kenikmatan dari Allah? Bahaya. Bahkan amal Nabi sekalipun kan para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Nah sama. Artinya jangan pernah itu merasa cukup, apalagi merasa lebih dari cukup dengan amal ketaatan lah gitu atau amal intinya ya, dengan amal soleh yang sudah dilakukan. Nah mestinya seperti yang barusan. Kalau menyadari bahwa kenikmatan dari Allah itu tidak terhingga, tidak terhitung, pasti akan selalu merasa amal soleh yang dilakukan ini masih sangat jauh dari, ya kalau membayar lunas memang nggak akan bisa tadinya, masih jauh dari cukup lah gitunya, masih jauh dari cukup untuk balas jasa, balas budi atas segala kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, pasti akan hilang ujub, nggak akan merasa cukup dengan apa yang sudah diamalkan. Terus baru dua berarti teh sugan trek tamat opat terus pada ponok. Ponok sih kalimat-kalimat nama biogena. Ponok kalimat-kalimat nama hanya sebaris satu baris setengah. Nah, nantilah disambung laginya dua lagi berarti tanya ilajul ujub. Nanti itu judulnya teh ilajul ujub bil ijmal. Ini mengobati ujub secara global, belum secara rinci satu persatu berdasarkan ujubnya karena apa. Itu masing-masing nanti ada yang lebih rinci, lebih spesifiknya mengobatinya.